analisa kami kebenarannya itu belum bisa dipertanggungjawabkan. Karena di dalam medsos itu sudah mengarah pada salah satu ormas yang ada di Solo, khususnya tuduhan itu sudah mengarah kepada Laskar. Alhamdulillah kita bersama guru saya, ini dulu guru saya, tetap bagaimanapun kepada guru itu kita harus hormat. Dan ini adalah memang pertimbangan apapun kepada guru saya ini. Nah, dalam kondisi saat sekarang ini yang terjadi di Solo, yang antara PSHT antara dua kubu dan ada penganiayaan yang terjadi di dua kubu juga, dan berita di luarnya itu memang luar biasa yang melibatkan ke Laskar lah apa, dan ternyata itu tidak ada terbukti di situ. Nah, harapan kami polisi memang harus segera menangkap, itu saja. Mas Joko, siap. Saya lihat kita dari kemarin kita anjang sana terus ya, dari betul, tadi malam. Coba betul, Mas Joko, terangkan Mas Joko. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi mensikapi situasi dan kondisi di Solo Raya pasca pembacokan dari warga PSHT, yang pertama di Mojosono dan yang kedua di Makam Haji. Ya. Terkait dengan masalah tersebut, tentu saja tersebar dengan adanya satu berita yang melalui medsos yang menurut analisa kami kebenarannya itu belum bisa dipertanggungjawabkan. Karena di dalam medsos itu sudah mengarah pada salah satu ormas yang ada di Solo, khususnya tuduhan itu sudah mengarah kepada Laskar. Sedangkan dari kesaksian dari korban ternyata tidak menunjuk pada Laskar, hanya ciri-ciri saja. Itu yang pertama, pelakunya adalah menggunakan masker, helm, kemudian pakai jaket, celana levis. Artinya itu siapapun bisa melakukan, sehingga kalau itu tersebar di medsos bahwa pelakunya adalah Laskar, menurut pendapat kami itu hanyalah satu desain yang ingin mengadu domba antara Laskar dan keluarga besar PSHT khususnya di Solo Raya. Sehingga motifnya apa? Motifnya untuk cipta kondisi agar Solo Raya tidak kondusif dari segi Kamtibmas. Terus kita tadi malam juga sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan data empiris, jadi kejadian-kejadian tersebut yang memang sumbu pendeknya adalah yang mudah diadu domba adalah yang pertama PSHT, dan yang kedua adalah dengan Laskar yang disampaikan masalah isu SARA. Pengalaman beberapa tahun yang lalu ternyata orang-orang yang sudah tervonis dari kasus-kasus tersebut dalam satu rumah tahanan, itu yang satu ada PSHT, yang kedua ada Laskar, sehingga terjadi satu kerusuhan yang mengakibatkan kondisi di rumah tahanan yang mestinya harus situasinya kondusif, aman, dalam rangka memberikan satu pembinaan terhadap napi, tapi karena ada satu provokasi antara Laskar dan PSHT, akhirnya terjadi satu kerusuhan yang ada di lembaga pemasyarakatan khususnya di Solo. Itu kalau tidak salah sekitar tahun 2017 itu antara warga PSHT dan Laskar yang sama-sama menjalani vonis yang ada di lembaga pemasyarakatan. Untuk itu kami dengan Kiai Beling berkunjung mengadakan satu koordinasi antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita inginkan. Kami sudah mengadakan koordinasi dengan Kalapas, kemudian pihak Kepala Keamanan Lapas, bagaimana nanti upaya-upaya untuk mencegah agar gesekan itu tidak terjadi di dalam rumah tahanan. Ya, karena di dalam tahanan tenang, jangan sampai isu-isu itu keluar di luar ya. Kemudian yang kedua, masih kita lanjutkan ke Lapas
Wonogiri. Hari ini sore ini kami baru pulang. Baru pulang. Ini juga dalam rangka cipta kondisi. Karena teman-teman, saudara-saudara yang ditahan di rutan Wonogiri itu kalau tidak salah sejumlah 13 personil, dan itu pun sudah kami berikan satu informasi agar bisa memberikan satu pencerahan kepada saudara-saudaranya, meskipun beliau itu dari dalam tapi karena akses dia itu mempunyai satu pengaruh terhadap teman-teman sedulur-sedulur yang ada di luar. Itu pun kami silaturahim dalam rangka memberikan satu pencerahan. Yang pertama, agar di dalam berperilaku, bersikap di dalam rumah tahanan itu harus selalu kooperatif dengan para petugas, sehingga mendapatkan nilai tambah, nilai plus di dalam pelaksanaan hukuman tersebut. Dan kalau alhamdulillah kita tadi sudah ketemu sama Mas Kentang, sama saudara-saudara kita di situ, ya. Dan alhamdulillah dari beberapa personil 13 personil tersebut kami tadi sudah ketemu, sudah mengadakan sharing, foto bareng-bareng. Dari lapas juga welcome, dari lapas juga welcome. Kami sudah ketemu pihak penanggung jawab keamanan, petugas piket dan sebagainya. Secara prinsip kami juga menitipkan beliau biar membina dari dalam. Kami juga nanti setelah selesainya hukuman nanti di luar menjalani kehidupan di masyarakat itu bisa kembali dengan baik. Dan barang tentu harus memilih kepada PSHT yang sah, yang sudah inkrah. Itu yang inkrah yang mana Mas? Itu yang pertama itu kan masalah yayasan. Yayasan sudah inkrah ya? Sudah inkrah. Berarti PSHT tetap menang. PSHT tetap menang. Dengan ketua Mas Lanjar, Brigjen Lanjar Suparno. Lanjar. Itu untuk yang pembinanya Mas RB Wiono selaku pembina Yayasan Asia Ternate. Kemudian yang kedua, masalah organisasi pun juga sudah inkrah. Udah inkrah ya? Jadi tuntutan secara personil, baik itu dari nggak terimanya dengan keberadaan paruh 16 Mas Taufik itu juga kan dituntut. Keabsahannya. Sudah ditolak di tingkat kasasi. Berarti inkrah ya? Artinya kepengurusan paruh 16 sudah sah. Hukum material secara kenegaraan sudah sah. Paruh 16. Iya. Terus kok kemarin itu ada yang ngomong di video itu masih menjelaskan lagi masalah dapatnya suara Mas Taufik 8, terus ada dapat yang 35, terus Murjoko dapatnya 108. Itu maksudnya apa itu, Mas? Iya. Padahal yang tuntutan itu ya? Iya. Dan dari inkrah ditolak ya? Iya. Nah, iya. Ya kalau menurut pendapat saya, apa lagi loro ya mungkin? Ya sebagai warga negara yang baik, maksudnya kan harus taat hukum. Hukum yang sudah ditetapkan oleh aparat tertinggi Mahkamah Agung, kok itu masih dibantah? Jangan-jangan kokain sajen, Mas? Ya kemungkinan kurang sajen malah. kurang sajen. Kalau sajennya sudah terpenuhi, mestinya tidak corot rekan. Kalau sajennya sudah komplit, orang ganggu. Nah, itu termasuk rekan-rekan seperti itu. Terus ada lagi, Mas. Kemarin yang di Solo itu siapa itu? Wirabhumi apa? Ngomong katanya yang tidak taat kepada undang-undang harus keluar dari PSHT. Nah, terus gimana Mas ini? Kan udah inkrah. Itu namanya bunuh diri. Yang tidak taat dengan undang-undang, dia itu yang tidak taat karena sudah inkrah. Sudah inkrah sengaja ya. Baik dari yayasannya, baik segi organisasi sudah keputusan SMA sudah putus. Semuanya dimenangkan dari kepengurusan Paruh 16 pimpinan Mas Taufik. Kok memberikan statement yang tidak taat dengan undang-undang harus keluar dari yayasan, ya mestinya yang keluar dia sendiri lah. Itu siapa itu? Wirabhumi itu siapa? Itu yang di keraton itu. Oh, yang di keraton itu. Ya. Kita aja ngopi bareng-bareng. Itu ya bermangan loh, bermangan ya. Bermangan. Nah, itu Mas Kyai Beling. Jadi untuk di Wonogiri saya selalu proaktif di dalam rangka pembinaan. Tadi yang dibina itu tidak hanya di luar himbawan, tapi yang di dalam pun kita sambangi ya, kita sambangi. Karena kita memang berjuang di sedulur. Kita nggak ada misi apapun terkecuali untuk mempersatukan PSHT dan tidak ada misi apapun untuk penghasilan dari PSHT, ya kan? Ikhlas lillahi ta'ala. Pokoknya itu aja. Jadi itu lah. Terus ada satu hal lagi, Mas Guru. Saya kalau panggil beliau ini Mas Guru, guru saya, memang guru saya, mau apa kan juga. Nah, ini kan ada persoalan-persoalan yang masih
krusial. Ada banyak yang bertanya kapan menempati Padepokan Agung dan sebagainya. Nah, kita jawabkan itu proses ya. Kita tinggal menunggu saja. Proses kan, eksekusi itu kan sudah ada petugasnya sendiri. Ada petugasnya sendiri. Kalau sudah, iya, inilah kalau sudah inkrah, itu kan yang namanya perdata. Ya. Itu kan sudah ada aparat sendiri yang sudah mengeksekusi. Artinya eksekusi nanti tergantung Pengadilan Negeri Pengadilan Madiun. Negeri Madiun. Inilah sebenarnya apa yang dilakukan P16 itu selalu taat hukum itu seperti itu. Bukan karena lamanya. Kalau kita melihat bahwa proses hukum memang sangat lama dan menjengkelkan, tapi inilah negara kita, Republik Indonesia. Oke? NKRI Harga mati. PSAT Jaya. Sing sebelah ndang merapato. Jangan melintir-melintir wae. Ya.